Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Pian Wijaya, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tegal, akan menjelaskan tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi modul 1.2. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi modul 1.2 melakukan refleksi menggunakan model 4P untuk menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2. Menurut Benjamin Franklin, jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Model refleksi 4P terdiri dari 4. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Yang keempat, perencanaan. Peristiwa. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pendidikan itu adalah menuntun, yang mana pendidikan itu harus berkaca dari daya upaya seorang petani, sehingga menghasilkan murid yang tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidikan itu tidak hanya proses mentransfer ilmu yang sifatnya akademik saja, namun lebih kepada penanaman laku baik dan menebalkan budi pekerti murid. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah keterkaitannya adalah bahwa untuk dapat mencapai nilai guru penggerak seperti berpusat pada anak, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan mandiri, maka seorang guru harus terlebih dahulu memahami esensi dari profil pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana guru harus menuntun, mendidik, membimbing, serta menebalkan laku anak dengan memahami kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mampu menghasilkan nilai dan peran guru penggerak di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan bangun dari tidur yang panjang, tersadar dan menyadari akan kekurangan diri. Sehingga dengan mengetahui pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya lebih ingin mengeksplor diri, mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan berusaha lebih ingin mengenali diri murid. Selain itu, setelah mempelajari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, membuat hati menjadi kagum atas pemikiran-pemikiran halus yang telah dituaikan oleh sosok pemikiran, sehingga mampu menginspirasi diri untuk terus melakukan perubahan dan inovasi. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pendidikan bisa dilakukan hanya dengan membuat anak cerdas saja dan tidak memperhatikan komponen-komponen lain yang justru lebih penting. Sekarang saya berpikir bahwa pendidikan sudah seharusnya diberikan oleh guru dengan sepenuh hati, segenap jiwa raga, dan menyeluruh meliputi semua aspek termasuk di dalamnya pengetahuan sikap dan keterampilan. Bahkan titik beratnya justru ada pada bagaimana kita melakukan atau membina karakter atau budi pekerti dari peserta didik kita dengan menuntun, menjadikan contoh diri, dan memberikan semangat agar mereka mampu menebalkan laku atau budi pekerti sehingga memunculkan cerminan karakter profil pelajar Pancasila.
Yang terakhir adalah perencanaan. Rencana penerapan pengembangan diri yang akan saya lakukan secara rutin antara lain: 1. Berbaris di depan kelas untuk membiasakan budaya antri dan salam-salaman. 2. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan untuk menebalkan laku spiritual murid. 3. Menyanyikan beberapa lagu kebangsaan untuk menumbuhkan nasionalisme murid. 4. Membuat kesepakatan kelas untuk membiasakan murid patuh atas aturan dalam hidup dan kehidupan. 5. Menyampaikan tujuan pembelajaran di setiap awal kegiatan pembelajaran. 6. Memanfaatkan teknologi dalam mendesain pembelajaran sebagai upaya untuk memenuhi kodrat zaman murid. 7. Melakukan selingan ice breaking di sela-sela waktu belajar sebagai pemenuhan kodrat anak dalam bermain belajar sambil bermain. 8. Melakukan penilaian terhadap pembelajaran. 9. Melakukan refleksi bersama murid. 10. Berkolaborasi bersama rekan guru dan warga sekolah untuk mengembangkan sekolah. Kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seorang guru penggerak harus mampu menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam kehidupannya dengan mindset pemikiran bahwa pendidikan itu menuntun dan setiap aktivitas pembelajaran harus berpusat pada anak agar murid mampu menebalkan laku dan kodrat baiknya sehingga menumbuhkan bakat dan minat mereka guna membekali diri mereka untuk memilih jalan kehidupan untuk bermasyarakat maupun untuk menjadi individu yang selamat dan bahagia. Demikian, salam guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.